Setelah ramai di media sosial pemberitaan tentang Ustadz Khalid Basalamah yang dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi, akhirnya Ustadz Khalid Basalamah pun mengadakan klarifikasi. Pada saat teman-teman KPK meminta saya untuk datang, saya datang sebagai bentuk ketaatan kepada pemerintah. Dan itu adalah kewajiban untuk saya datang, gitu ya. Tapi yang perlu digarisbawahi, saya datang bukan sebagai tersangka, teman-teman sekalian. Ya. Kalau tersangka bukan begitu modelnya. Antum sudah tahu pakai baju apa di KPK kan? Saya diundang untuk datang dan saya warga Indonesia yang patuh. Apalagi konsep kita patuh pada pemerintah, kita datang, gitu kan? Apa yang mereka butuhkan informasi kami sampaikan. Sebatas itu. Jadi tidak ada hubungannya antara saya dengan korupsi itu ya. Jauh sekali. Saya bukan Menteri Agama, saya bukan ex-Menteri Agama, saya bukan staf di Kementerian Agama yang mengurus semua ini. Saya tidak ada hubungannya. Saya salah satu praktisi di lapangan yang kebetulan Allah amanahkan travel juga melaksanakan. Itu tadi teman-teman klarifikasi dari Ustadz Khalid Basalamah ya. Jadi beliau sudah mengklarifikasi bahwa beliau dipanggil oleh KPK bukan sebagai tersangka, akan tetapi sebagai orang yang dimintai keterangan seperti apa pengurusan jemaah haji. Dan kebetulan beliau itu diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala mengurusi travel, umroh, dan haji. Teman-teman, ada satu hal yang memang harus diluruskan kembali ya teman-teman dari ucapan Ustadz Khalid Basalamah ini apa? Yaitu beliau merasa bukan staf agama, bukan kementerian, bukan staf kementerian. Teman-teman, yang namanya korupsi ya ketika dilakukan secara berjamaah, mau itu menterinya ya, mau menteri agama, mau stafnya, bahkan mau security-nya, mau apapun, jika memang terlibat atau mau tukang gorengan yang ada di sekitar situ, jika memang terlibat maka pemerintah dalam hal ini yang berwenang maka harus memanggil dan memintai keterangan ya seperti itu. Jadi ucapan dari Ustadz Khalid Basalamah ini memang harus diluruskan kembali ya. Jadi merasa karena bukan staf jadi tidak mungkin terlibat, tidak seperti itu ya. Meskipun bukan staf, jika memang terlibat di dalam korupsi itu ya satu jamaah ya akan tetap dimintai keterangan seperti itu teman-teman ya. Kembali lagi, kenapa Ustadz Khalid Basalamah harus melakukan klarifikasi? Karena tuduhan-tuduhan di luar ya yang berkaitan dengan pemanggilan beliau oleh KPK membuat sebagian para konten kreator ada yang membuat narasi bahwa beliau adalah terlibat, ada juga hanya dipanggil sebagai saksi. Dan di sini beliau langsung mengadakan klarifikasi ya di pengajian beliau yang kita kenal sebagai pengajian KHB ya. Kenapa beliau melakukan klarifikasi? Ya karena jika tidak melakukan klarifikasi tentu sesuatu buah bibir yang negatif ini akan membahayakan di masyarakat. Karena kenapa? Kita ketahui bahwa beliau pun sebagai salah seorang dai, beliau memiliki banyak mad'u. Nah, di antara mad'unya ini ada yang sudah faham tentang pentingnya ukhuwah Islamiyah ya. Meskipun mereka baru hijrah, tetapi kedewasaan mereka tentang pentingnya ukhuwah Islamiyah membuat mereka sadar dan dewasa dalam menyikapi setiap perbedaan. Akan tetapi yang jadi masalah ialah dari murid-murid beliau yang mungkin memang belum paham ya. Mereka itu hanya mengaji kepada beliau, tetapi lupa bahwa beliau pun adalah manusia biasa yang bisa salah dalam kesehariannya, dalam perbuatannya, seperti itu. Dan di sini teman-teman, pentingnya klarifikasi beliau ya atas berita yang ramai kemarin itu memang diperlukan ya, terutama untuk murid-muridnya yang masih berpikiran pendek ya, artinya hanya mengagungkan ya, yang terlalu mengagungkan Ustadz Khalid Basalamah. Jadi untuk para murid Ustadz Khalid Basalamah yang masih sangat mengagungkan beliau, tentu akan merasa kecewa ya melihat berita-berita yang seolah-olah menyudutkan Ustadz Khalid Basalamah. Padahal mereka lupa, seseorang yang memang mulia ya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan terluka oleh ucapan manusia. Dia pun tidak akan terluka oleh kejahatan manusia kecuali atas izin Allah. Tetapi bagi orang-orang yang baru ngaji dan orang-orang yang belum paham ya,
murid-murid Ustadz Khalid Basalamah, mereka akan langsung kecewa, mengungkapkan perasaannya dengan mengeluarkan kata-kata yang negatif ya terhadap beliau. Jika ada mungkin berita-berita miring, mereka langsung akan mengomentari berita-berita miring itu dengan komentar-komentar yang tajam pula. Karena apa? Karena mereka merasa ini harus dibela ya, ustadznya harus dibela. Siapa lagi yang akan membela kalau bukan murid-muridnya ini? Maka dari itu teman-teman, penting klarifikasi dari Ustadz Khalid Basalamah. Selain bermanfaat untuk meredamkan emosi-emosi ya, emosi-emosi jiwa para muridnya ya, para penuntut ilmunya, juga bermanfaat untuk kelangsungan dakwah beliau sendiri. Seperti itu teman-teman ya. Jadi di sini alhamdulillah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya, yang telah mentakdirkan kejadian ini. Jadi kita tahu siapa yang orang-orang yang sudah faham tentang pentingnya persatuan dan persatuan umat Islam tentunya, dan siapa yang belum paham, yang hanya baru semangat mengaji saja akan tetapi belum tahu makna daripada hasil akhir mengaji itu untuk apa, yaitu untuk Islam ya. Berbuat untuk Islam, bukan sekedar untuk membid'ah-bid'ahkan saudara seiman kita yang berbeda pandangan dengan kita. Dan sekarang memang kita lihat ya, gelombang dakwah salafi itu memang cukup pesat perkembangannya di Indonesia ini, terutama di kalangan orang-orang yang ekonominya menengah ke atas. Karena tidak salah ya jika Ustadz Khalid Basalamah pun berdakwah dengan memamerkan usaha-usahanya ataupun memamerkan kekayaan-kekayaannya, tidak salah ya, atau dengan mendekati para selebritis ya, seperti itu. Itu adalah salah satu strategi, salah satu teknik dakwah beliau mungkin ya, yang kita pahami seperti itu. Akan tetapi teman-teman, apapun dakwah kalian, entah mengajak kepada Salafi, entah mengajak kepada Muhammadiyah, entah mengajak kepada NU, entah mengajak kepada Versis atau mengajak kepada Jamaah Tabligh, semuanya adalah mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala ya, bukan untuk satu kelompok tetapi untuk Islam, untuk Allah dan Rasul-Nya. Seperti itu teman-teman. Ya. Mudah-mudahan klarifikasi dan dari Ustadz Khalid Basalamah ini mengclose semua kabar-kabar miring juga tentang beliau, yang ada yang menuduh terlibat korupsi, ada yang menuduh juga ini dan itu ya, pesan-pesan negatif, terutama memang yang selama ini berseberangan dakwahnya dengan beliau, seperti itu. Akan tetapi bagi sebagian orang ya yang sudah faham, ini adalah hal yang wajar, hal yang biasa ya, tidak terlalu usah diambil pusing ya. Tetapi tidak semua orang bisa bersikap seperti itu teman-teman ya. Ada juga orang-orang yang memang ya, karena keterbatasan pengetahuan mungkin, atau karena memang mentalnya belum siap menerima kabar sang pujaan hatinya, sang idolanya ya, sang panutannya ya, dilecehkan atau difitnah ini dan itu, tentu dia akan marah. Itu bagus ya, selama dalam batas kewajaran. Memang yang sangat disayangkan adalah ketika ada orang-orang yang memanfaatkan situasi ini ya, dan kita tidak ingin ini berkelanjutan ya teman-teman, bisa merusak ukhuwah Islamiyah seperti itu. Demikian teman-teman, mudah-mudahan tayangan channel ini bermanfaat. Sekali lagi, wabillahi taufik wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!